Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan melakukan wawancara kepada beberapa warga kampus. Gimana sih pendapat mereka tentang hal-hal yang tak kasat mata? Oke, untuk nama kelompok akan tertera di bawah sini. Oke, kita langsung aja ke pewawancara pertama, yaitu Mbak Via. Permisi Mas, boleh minta waktunya sebentar? Boleh Mbak, boleh. Ya. Gimana? Sorry, tamatin rokok bentar. Iya Mas. Gimana Mbak, gimana? Oke. Jadi di sini saya mendapat tugas akhir filsafat itu untuk mewawancarai warga kampus yang ada di sini. Jadi ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada warga kampus ini. Ya, pertanyaannya itu bagaimana sih pandangan Mas tentang sesuatu yang tak kasat mata? Itu pertanyaannya berarti universal berarti Mbak? Antara Iya, universal. sama apapun gitu. Ya. Kalau menurut sudut pandang saya sih untuk tadi menyikapi ya berarti ya. Menyikapi hal yang tidak kasat mata itu tergantung pribadi juga Mbak. Apakah yang tak kasat mata itu bisa dilihat dia sendiri atau banyak orang begitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya nggak pernah sih Mbak melihat yang tak kasat mata juga. Ya jadi intinya belum percaya aja. Kalau seumpamanya ada pun, ya saya pengen dimunculkan aja gitu. Itu yang tak kasat mata seperti apa gitu. Berarti untuk sesuatu yang tak kasat mata itu masih belum ada kepercayaan tersendiri gitu? Iya, tergantung apa ya Mbak. Yang tak kasat mata itu ada apa? Setan, apakah yang lain? Kalau masih setan dan lain-lainnya itu menurut saya masih kurang saya. Karena saya juga belum melihat sendiri seperti apa gitu. Tapi kalau untuk yang kasat mata, mungkin selain setan itu kalau misal ada sesuatu yang bisa menerangkan mungkin bisa dipercaya gitu. Menerangkan dalam hal Untuk sesuatu yang bisa diterangkan, dijelaskan itu berarti mungkin masih ada ya sedikit kepercayaan gitu. mungkin kalau semuanya mereka bisa membuktikan, mungkin saya bisa percaya. Tapi ya saya sendiri juga belum pernah ngelihat sih Mbak. Ya untuk apa? Ya menurut sudut pandang saya udah biasa-biasa aja gitu. Ya, saya terima kasih atas pendapat Mas. Sekian ya Mas. Maaf mengganggu waktunya ini. Aman. Pokoknya Terima aman, kasih. Mbak. Ya, terima kasih Mas. Sama-sama. Oke, gimana menurut kalian tentang wawancara dari Mbak Via tadi? Kita langsung lanjut ke wawancara kedua yang akan dilakukan oleh Mbak Firlanda. Check it out. Permisi Mas, Ya. ada waktunya sebentar. Bisa. Perkenalkan nama saya Firanda Azaros. Di sini saya minta waktunya sebentar, Masnya boleh? Boleh. Masnya baru ngapain? Saya baru santai-santai aja sih Mbak. Oke, saya mau bertanya, apakah Masnya mengetahui tentang hal yang tak kasat mata? Saya pernah mengetahui hal yang tak kasat mata dan pernah mengalaminya. Diganggu? Diganggu seperti apa, Mas? Diganggu seperti saya kan waktu itu ceritanya nih Iya. sedang di dalam toilet. Iya. Itu pas malam hari. Kejadian itu di rumah saya. Pas waktu saya buang air besar BAB kan ya. Iya. Itu saya jam 3 malam itu ada yang ngetuk-ngetuk pintu saya. Oh, ngetok-ngetok seperti bagaimana? Itu seperti kayak tok 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 gitu kan. Tapi pada saat itu keluarga saya itu nggak ada yang bangun dan waktu itu saya panggil nama salah satu keluarga saya. Kayak Kak, kowe toh? Nggak ada jawaban. Oh, begitu. Nggih. Lalu setelah hal begitu, apakah Masnya takut atau bagaimana? Reaksi apa yang dilakukan Masnya? Saya mungkin sedikit trauma, cuman kalau traumanya saya saya takuti terus, nanti saya takut ke kamar mandi terus dong. Iya, terima kasih Mas. Ya. Maaf mengganggu waktunya sebelumnya. Terima kasih. Siap. Oke, wawancara dari Mbak Firlanda sudah selesai. Selanjutnya ada satu lagi wawancara yang akan dilakukan oleh Mbak Nurvita Fajrian. Langsung aja.
Mbak tentang suatu hal-hal yang gaib. Apa menurut pendapat Mbak? Saya percaya tentang hal-hal tersebut seperti hal-hal yang tak kasat mata atau gaib. Kenapa Mbak percaya dengan hal-hal begituan? Karena sejak kecil saya diajarkan oleh orang tua saya kalau kita itu hidup berdampingan dengan sesuatu yang nggak nyata. Apakah Mbak percaya kalau makhluk tak kasat mata itu ada? Percaya kalau mereka ada kan? Apakah Mbak menemui hal-hal yang tentang mereka? Kalau secara pribadi menemui secara sengaja mungkin belum pernah. Tapi kalau secara tidak sengaja mungkin pernah ya, seperti diganggu mungkin. Diganggu hal-hal yang tak kasat mata itu dalam apa Mbak, kayak sentuhan atau apa gitu? Cuma kayak dikasih lihat doang. Sekilas. Tapi mereka itu kalau nyamperin saya sekilas tuh pasti ada maksudnya, kayak sepatah dua kata pasti ngomong. Contohnya seperti apa? Saya pernah tidur sendiri, saya tuh ngerasa merem, tapi itu saya kayak nggak merem, jadi saya bisa ngeliat sekitar saya. Terus kayak ada yang datang, makhluk ya, dia datang ngomong gini, pakai bahasa Jawa gini ke saya, ngetok ngetok. Maksudnya tuh ngetok kan muncul, terus si ngetok itu kayak motong lah gitu. Pernah. Apakah Mbak takut dengan hal-hal begituan? Nggak terlalu juga sih, selama mereka tidak mengganggu secara fisik dengan saya mungkin it's okay. Apa ya, untuk tidak terjadi hal-hal yang gitu lagi, apa ya, kayak cara dari Mbak itu apa? Saya kan tiap ketemu kayak gitu atau ngerasa diganggu tuh saya selalu cerita ke bapak ibu saya. Terus mereka tuh kayak ngasih tahu itu karena kamunya atau kurang baca Qur'annya. Jadi saya memperdalam itu, saya ngerajinin sholatnya, ngerajinin baca Qur'annya. Oh ya udah, terima kasih atas waktunya. Maaf kalau mengganggu waktunya. Iya, sama-sama. Mari. Iya. Dari wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebanyakan orang sepertinya menganggap bahwa hal-hal yang tak kasat mata itu selalu berhubungan dengan jin dan setan atau makhluk-makhluk yang sejenisnya. Padahal hal yang tak kasat mata itu tidak selalu berhubungan dengan jin dan setan. Ada juga mungkin surga dan neraka, ada malaikat, ada dewa-dewa kepercayaan orang lain atau agama-agama lain seperti itu. Tapi sepertinya pendapat kebanyakan orang mengkaitkan hal tak kasat mata itu selalu dengan hal-hal seperti makhluk-makhluk jin dan setan. Mungkin untuk orang-orang yang beragama, mereka akan percaya dengan hal-hal gaib atau yang tidak bisa dilihat yang telah diajarkan oleh agama mereka. Tetapi orang yang beragama juga tidak semuanya percaya dengan seperti jin dan setan secara penuh, tidak bisa percaya penuh tanpa mereka menemuinya langsung. Padahal di agama mereka, contohnya agama Islam saja, kita percaya kepada Tuhan kami, padahal kami tidak pernah melihat seperti apa wujud Tuhan yang sesungguhnya. Karena kita tidak bisa membayangkan seperti apa Tuhan itu, dan semua itu tentang Tuhan pasti di luar akal manusia. Tidak bisa kita pikirkan teorinya bagaimana. Jadi seperti itu yang dapat kita simpulkan tentang pendapat-pendapat orang-orang di sekitar kami tentang hal-hal yang tak kasat mata. Oke, jadi kita sudah mewawancara 3 narasumber dari orang-orang yang di sekitar sini. Kemudian kita juga sudah menyimpulkan bagaimana pendapat mereka. Lalu video ini akan segera berakhir, maka menurut kalian gimana sih pendapat kalian aja ya tentang
hal-hal yang tak kasat mata tuh gimana, silahkan tulis di komentar. Kan juga boleh kok kasih kritik dan saran seperti apa menurut kalian video kami, lalu kurangnya seperti apa. Oke, silahkan, boleh banget. Terima kasih yang udah nonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.